Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya, Firda Ananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Kaltara melakukan pemeriksaan rokok saat bongkar muat di Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan pada Minggu 23 Januari sore. Diketahui rokok sebanyak 6 kontainer tersebut baru saja tiba di Pelabuhan Malundung, Tarakan, dan dikirim dari Surabaya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausia di sana. Halo Andi. Ya, halo rekan Firda. Andi, bisa Anda jelaskan mengapa ada pemeriksaan kontainer rokok ini oleh BINDA Kaltara bersama Bea Cukai? Ya, baik rekan Firda, selamat siang Tribuner. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar rekan Firda, pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 kemarin, total 6 kontainer berisi rokok tiba di Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan. Dan adapun dalam hal ini BINDA Kaltara dan Bea Cukai Tarakan melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen ekspor dan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh eksportir rokok. Dalam hal ini dikatakan Brigjen Kabinda Kaltara, Brigjen TNI Haji Andi Sulaiman, sebelumnya pihaknya memang menerima informasi terkait dugaan adanya pengiriman rokok diduga tidak resmi masuk yang akan dikirim ke Filipina dari Jawa Timur, dan total 6 kontainer berisi 6.000 master case rokok bermerek San Marino dan rencananya akan dikirim ke Filipina. Dikatakan Kabinda Kaltara Brigjen TNI Haji Andi Sulaiman, pihaknya hanya ingin mengecek kebenaran terkait kepemilikan hak kekayaan intelektual dari merek San Marino dan X tersebut. Dalam hal ini Kabinda Kaltara juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait bagaimana etika pendistribusian dan pengiriman atau ekspor barang ke luar negeri yang masuk ke Filipina. Demikian rekan Firda. Andi, bagaimana klarifikasi dari pihak perusahaan trader sendiri yang melakukan kegiatan ekspor ini? Ya, rekan Firda, untuk diketahui eksportir rokok ini sendiri berasal dari Jawa Timur, tepatnya di daerah Pasuruan. Dan karena kami kesulitan mengonfirmasi langsung dari pihak eksportir rokok, kami mencoba melakukan konfirmasi kepada perusahaan yang menjadi trader pengangkutan 6 kontainer rokok untuk kegiatan ekspor ke Filipina. Dalam hal ini yakni ada PT Kaltara Jaya Abadi atau KJA. Dalam hal ini kami mengonfirmasi langsung kepada Direktur PT Kaltara Jaya Abadi, yaitu Bapak Ridwan Al-Anwari, dan melakukan klarifikasi terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Brigjen TNI Haji Andi Sulaiman. Ditegaskan oleh Direktur PT Kaltara Jaya Abadi sendiri, memang pihaknya sudah memiliki hak kekayaan intelektual dan sudah dibuat pada tahun 2018. Adapun dikatakan Ridwan untuk 6 kontainer ini, 1 kontainernya berisi 1.000 master case rokok bermerek San Marino dan X. Dan selanjutnya dikatakan Ridwan sendiri, untuk pabrik rokok ini ada di wilayah Pasuruan, Jawa Timur, dan semua bahannya dipasok dari lokal, sehingga mereka menegaskan San Marino dan X ini sendiri adalah produk yang dibuat oleh anak bangsa di dalam negeri. Kemudian adapun untuk dari sisi kelengkapan dokumen ekspor, dikatakan Ridwan semuanya tidak ada masalah dan sudah dilengkapi. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden RI selalu menginstruksikan agar selalu mendukung anak bangsa yang ingin melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri. Dalam hal ini juga kemarin didampingi Direktur PT Kaltara Jaya didampingi oleh
corporate legalnya, yakni Bapak Sunan Kalijaga. Dan dikatakan Sunan Kalijaga untuk hakinya sendiri sudah dibuat 2018 dan ia sudah memastikan bahwa itu adalah haki yang dimiliki oleh pihak eksportir. Diketahui eksportir tersebut bernama PT Tembakau Jaya Sakti yang berada di Pasuruan. Demikian rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Direktur PT KJA, Ridwan Alanwari, dan juga Kabinda Kaltara Brigjen TNI Haji Andi Sulaiman. Berikut liputannya untuk Anda. Oh iya, kalau kita kan Mas memang secara ini kan memang sudah punya izin semua, dari izin ekspor, dari hakinya sudah ada semua. Memang sudah berjalan sudah lama, sudah nggak ada masalah sih. Makanya saya juga kaget tadi begitu tiba-tiba ada dari Kabinda mau meriksa rokok. Nah teman-teman juga tadi bilang kok sekarang baru mau diperiksa, sedangkan ini kan sudah rokok sudah jalan lama, sudah 2 tahun ya. Kok baru sekarang Kabinda datang turun periksa langsung. Nah, saya juga kaget, makanya dia minta semua persyaratan ini kita ada, kita lengkap. Tadi yang ditunjukkan surat apa aja, Surat Pak? Haki, selain itu apa lagi, Pak? Ekspor ya, ekspor. Kalau Izin dokumen ekspor kan di Bea Cukai. Pak Kabinda cuma minta dokumen hakinya aja. Total berapa yang diekspor? 6 kontainer. 6 kontainer. Ya. Isinya berapa? Satu kontainer itu 1000 mc master kit. Ya. 1000 master kit. Selama sebulan berapa Pak? Enggak tentu, kadang sebulan sekali, kadang 3 kontainer, 2 kontainer. Selama 2 tahun itu ya? Ya, enggak mesti bilang tiap bulan ngirim, enggak. Kadang Hanya sebulan Filipina sekali. ya? Hanya Filipina? Ya, Filipina. Terkait dengan harapannya Pak untuk legalisasi ekspor ini? Ya, kalau kita sih Mas ikut aturan aja. Karena kita kan barang ekspor yang jangan sampai melanggar aturan yang dibuat di Indonesia. Jadi memang hakikatnya ekspor itu kan cuma dokumen aja, dokumen PEB dan CK5-nya. Kalau itu sudah ada, siapapun boleh ekspor. Apalagi ada pesan RI1, eksporlah sebanyak-banyaknya, benar nggak? Jadi kita ekspor itu sesuai dengan regulasi pemerintah, jangan melanggar apa. Mestinya kan saya juga nggak takut, mau pergi silahkan, coba-coba tugas ya silahkan, nggak masalah. Hari ini saya dapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman rokok ilegal secara tidak resmi. Apakah ini perizinannya dari pemilik haki tidak terpenuhi atau jumlahnya dan termasuk barangnya. Kemudian dikirimnya juga ke luar negeri, dianggapnya dikirim ke Filipina secara ilegal. Jadi mereka ini masuk ke sana secara ilegal sehingga Filipina menganggap kita ini pengimpor barang-barang ilegal ke sana, memberikan izin. Sehingga saya coba menelusuri, mendalami secara awal untuk kita teladani berikutnya. Dan akan kami komunikasikan juga dengan Filipina, dengan pemerintah, dengan pusat, bagaimana tentang legalitas dan etika ekspor barang secara baik antar negara. Nah, termasuk rokok ini yang menurut informasi dari Jakarta adanya haki yang belum terpenuhi oleh beberapa pabrik. Beberapa pabrik memproduksi merek-merek yang tidak punya hak. Nah, sehingga saya ini mengawali mendalami dulu pertama dan selanjutnya akan kita dalami dan kami akan komunikasikan dengan pemilik hak dan pabrik-pabrik maupun eksportir sehingga tidak ada yang dirugikan. Ya, kita juga mengharap pengusaha melaksanakan usahanya dengan baik, pabrik juga memproduksi secara legal, yang punya hak juga terlindungi, kemudian perdagangan juga aman, negara kita juga terhindar dari cemoohan negatif dari negara-negara lain yang dianggap mengekspor pada wilayah atau negara lain yang secara ilegal. Nah inilah saya lagi mendalami di posisi mana yang sebenarnya untuk kita tindak lanjuti ke depan. Dari Kalimantan kita beralih ke Aceh, Saudara. Seorang bocah laki-laki M. Akila Sidki, 9 tahun, anak dari Hafdi, 48 tahun, warga desa Lapehan, Kecamatan Makmur, Kabupaten Biren, meninggal dunia. Korban meninggal setelah terseret arus saat bermain di Pantai Pangah, Desa Lerop, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren. Korban ditemukan dalam kondisi masih bernafas dalam kondisi perut kembung. Namun nahas saat dibawa ke puskesmas, korban mengembuskan napas terakhirnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Yusmadin Idris di sana. Halo Yusman.
Firda. Yusman, Halo? bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi bocah tersebut bisa tenggelam di bibir pantai ini? Ya, Firda, selamat siang. Kemarin hari Minggu seperti biasa banyak masyarakat pergi ke Pantai Pangah, salah satu objek wisata di Gandapura Biren. Di antara ratusan warga adalah terdapat satu keluarga, yaitu dengan keluarga Hafid dan anaknya sekaligus satu pupunya bernama Dapa Azikra. M. Akila dan Dikra itu hanya bermain di bibir pantai pada riak kecil. Naas bagi keduanya, datang ombak, keduanya terseret arus ke laut. Saat terseret arus, ada warga yang melihat sekaligus orang tuanya lalu membantu. Masyarakat turun lalu membantu mencari kedua bocah tersebut. Yang pertama ditemukan adalah Dapa ditemukan dalam keadaan selamat. Sedangkan M. Akila itu belum ditemukan. Akhirnya warga turun kembali mencari bocah tersebut. Sekitar jam 15 WIB, korban ditemukan dalam keadaan lemas dan perut kembung. Kemudian dipompa secara alami untuk pernapasan, namun usaha itu belum berhasil dan dibawa ke Puskesmas Gandapura yang berjarak sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Setiba di Puskesmas, korban dinyatakan meninggal dunia. Demikian, Firda. Yusman, mungkin bisa Anda informasikan apakah juga ada di sana ada larangan untuk mandi bagi para pengunjung objek wisata ini? Ya, sebenarnya sudah beberapa kali diingatkan masyarakat untuk tidak mandi. Namun mereka kedua bocah itu belum mandi dan orang yang mandi di laut juga sangat kurang. Mereka belum mandi, masih bermain pada riak-riak kecil. Ketika bermain pada riak kecil, itu dihantam ombak. Kawasan pantai tersebut juga sangat riskan, artinya postur pantainya juga kadang-kadang datang ombak besar terseret arus sehingga sangat mengkhawatirkan. Dan pengelola objek wisata juga sudah mengingatkan para pengunjung untuk tidak mandi. Naas bagi keduanya itu belum mandi, masih di bibir pantai, masih pada riak yang tidak terlalu jauh dengan pasir itu. Demikian, Firda. Kabarnya Yusman, beberapa waktu lalu juga terjadi musibah yang sama di kawasan pesisir pantai ini. Bisa Anda informasikan terkait hal ini? Ya, sebelumnya pernah kejadian, tapi lokasinya berjarak sekitar 1 km arah barat lokasi dari jatuhnya bocah. Bagaimana musibah tersebut terjadi pada Selasa 7 Desember lalu. Seorang remaja masih pelajar SMP 1 Makmur, warga Lebume, juga mereka mandi ke laut bersama teman-temannya. Naas saat mandi yang tidak begitu dalam dengan masih di bibir pantai juga datang ombak terseret, akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal. Jadi kawasan tersebut bibir pantai itu antara Irop dengan Lapan Timur dan berapa itu adalah satu objek wisata yang berpisah nama. Artinya beberapa desa itu semua jadi objek wisata. Demikian, Firda. Berarti ini adalah kali kedua begitu kejadian bocah tenggelam di daerah pesisir pantai ini. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Islami News Indonesia, Yusman Idris, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seekor buaya besar ditangkap warga desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuhu Tengah, Sulawesi Barat. Buaya berukuran besar tersebut ditangkap di Sungai Babana sekira pukul 4 dini hari waktu Indonesia Tengah. Buaya tersebut ditangkap oleh pawang buaya dan sejumlah warga sekitar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Abdul Rahman di sana. Halo, Abdul. Ya, halo rekan Firda. Abdul, bisa Anda informasikan berapa ukuran buaya yang ditangkap oleh warga dan bagaimana untuk proses evakuasinya? Jadi baik Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi pada Sabtu 22 Januari kemarin, masyarakat atau warga desa Babana di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat ini telah melakukan penangkapan buaya yang berukuran 4,5 meter, di mana buaya tersebut diduga masyarakat telah memakan salah satu warga yang ada di desa Babana tersebut, sehingga kemudian warga dan pawang buaya sendiri melakukan pencarian selama 2 hari
untuk melakukan penangkapan buaya ini. Dan ditemukan buaya ini sekira pukul 4 dini hari pada Sabtu kemarin. Demikian, Firda. Lantas apa sebenarnya alasan dari warga sendiri untuk menangkap buaya ini? Jadi dapat juga kami informasikan bahwa buaya ini, alasan warga menangkap buaya ini karena memang yang pertama ada dugaan bahwa buaya ini telah memakan warga sekitar, menelan korban warga sekitar. Dan kemudian beberapa hari terakhir saat warga melakukan aktivitas di sungai, buaya ini terus muncul di permukaan sungai, sehingga para warga ini berinisiatif untuk melakukan penangkapan buaya tersebut karena diduga karena sangat membahayakan warga sekitar saat beraktivitas di muara sungai tersebut. Demikian, Firda. Bisa Anda informasikan setelah ditangkap oleh pihak pawang buaya dan juga warga sekitar, langsung dikemanakan buaya tersebut? Jadi baik dapat juga kami informasikan bahwa buaya ini sudah diamankan warga di salah satu karantina atau penangkaran buaya yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah atau di Kecamatan Tokoyo. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sulbar Abdul Rahman atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang warga Tiurana Yani Boru, Huta Barat menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri di Jalan Kelapa Kemiri, Ujung Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pada Minggu 23 Januari. Kejadian tersebut viral di media sosial dan memperlihatkan beberapa wanita tampak menghina korban dan dengan mengucapkan kalimat tak pantas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Alfi di sana. Halo Alfi. Ya, halo rekan Firda. Alfi, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kejadian tersebut? Ya, baik rekan Firda, bisa kita jelaskan bahwasanya kronologis awal itu bermula saat seekor anjing milik korban yakni Tiur ribut dengan anjing sebelah yang berinisial M. Nah, karena akibat kebisingan tersebut keluar seorang pelaku yang berada tak jauh dari lokasi tersebut dan langsung memarahi si korban. Ya, buntut dari permasalahan tersebut ya ini karena si pelaku merasa anjing yang dimiliki oleh korban sering berkelahi dan menimbulkan kebisingan. Nah, sehingga si pelaku pun kemudian memarahi korban dan memaki korban dengan mengucapkan kalimat tak pantas dan juga menyebut korban dengan kalimat miskin gitu, rekan Firda. Alfi, lantas apa saja yang dilakukan oleh pelaku kepada korban ini? Ya, selain memaki korban, pelaku juga melakukan tindakan penganiayaan seperti menjambak dan juga sesekali memukul korban. Begitu juga dengan keluarganya yang lainnya yang juga ikut menganiaya korban dan juga menghina korban. Begitu, Firda. Apakah sudah ada begitu laporan ke pihak kepolisian dari pihak korban sendiri? Ya, pihak korban sendiri melaporkan 4 orang yang menjadi pelaku dan 4 orang tersebut juga merupakan satu keluarga ke pihak Polrestabes Medan pada bulan Oktober 2021. Namun pihak kuasa hukum dari korban mengatakan bahwasanya laporan sampai saat ini belum menemui titik terang dan sampai saat ini juga laporan dari korban juga belum menemukan adanya perkembangan. Begitu, Firda. Saat ini berarti belum ada tindak lanjut begitu ya dari pihak kepolisian sendiri atas laporan dari korban pada Oktober 2021 lalu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan Alfi atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Diduga keracunan gas, 5 orang meninggal dunia di dalam polka atau manhole tongkang milik PT KT pada Minggu 23 Januari. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Andi Ihsan mengatakan korban terdiri dari 1 ABK dan 4 masyarakat sekitar.
Korban sempat dibawa ke puskesmas Lipah Panjang untuk mendapatkan perawatan medis. Namun nahas, korban mengembuskan napas terakhirnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Abdullah Usman di sana. Halo Usman. Halo rekan Firda. Usman, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kejadian 5 warga ini keracunan gas dalam kapal tongkang? Baik Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan pada hari Minggu lalu, tepatnya tanggal 23 Januari 2021, sekitar pukul 17.30 telah terjadi insiden kapal tongkang menelan korban jiwa lebih kurang 5 orang ya Tribuners. Kejadian bermula pada saat itu salah satu kru kapal ditugaskan oleh atasan yaitu manajer untuk mengecek bagian lambung kapal yang diduga mengalami kebocoran. Setelah melakukan pengecekan beberapa saat, salah satu kru ABK kapal yang bernama Ibrahim tidak muncul. Kemudian disusul oleh satu rekannya lagi untuk memastikan apa kondisi korban, Ibrahim di dalam tongkang bagaimana. Kemudian si rekannya juga tidak kembali muncul. Kemudian manajer kapal merasa khawatir, kemudian meminta pertolongan oleh warga sekitar. Kemudian datanglah 3 orang warga yang tidak lain merupakan kerabat dari kedua korban. Setelah mereka mengecek ke dalam lambung kapal, kemudian diketahui ketiga korban tersebut mengalami lemas, juga keracunan, sehingga langsung dilarikan ke puskesmas terdekat yang ada di Kecamatan Lipah Panjang. Namun setelah mendapat perawatan, pengecekan, ternyata kelima korban dinyatakan meninggal dunia. Demikian, Firda. Usman, mungkin bisa Anda informasikan terkait identitas dari kelima korban ini? Baiklah Firda, setelah kita konfirmasi bersama pihak Kapolres dan kedokteran setempat bahwa dari 5 korban yang meninggal tersebut, 2 diantaranya merupakan ABK kapal yang memang kru dari kapal tongkang yang mengangkut kapal kopra tersebut. Kemudian 3 lagi merupakan warga setempat yang merupakan keluarga dari korban. Demikian Firda. Untuk kondisi terkini di lokasi kejadian sendiri mungkin bisa Anda gambarkan sedikit. Bagaimana Firda? Untuk kondisi terkini di lokasi kejadian sendiri mungkin bisa Anda gambarkan sedikit begitu kepada kami. Baik Firda. Tepat Polres yang meninggal langsung lokasi kejadian sekaligus memberi santunan kepada keluarga korban. Saat ini 5 korban sudah berada di rumah duka dan langsung akan dimakamkan di Kecamatan Lipah Panjang. Firda. Lantas bagaimana untuk tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri dengan adanya kasus 5 orang yang meninggal karena keracunan gas di lambung kapal tongkang? Baik Firda. Tadi Tribun Jambi sempat mengkonfirmasi Kapolres Jambi Timur AKP Andi Muhammad Ihsan terkait insiden yang cukup memilukan ini untuk pengusaha ataupun PT KT yang merupakan tempat korban bekerja, yaitu yang berada di tongkang. Hingga saat ini pihak kepolisian masih akan melakukan penyelidikan terhadap pemilik kapal apakah ada benar tindakan kelalaian atau lain sebagainya. Hanya saja hingga saat ini pihak kepolisian belum menahan ataupun salah satu pemilik kapal terkait kasus ini. Demikian Firda. Saat ini berarti masih dalam tahap penyelidikan dari pihak kepolisian. Baik, Ya, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi Abdullah Usman. Tadi Tribuners jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari AKBP Andi Muhammad Ihsan, Kapolsek Tanjung Jabung Timur. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi begitu kami menerima informasi kemarin terkait dengan adanya korban 5 orang di kapal tongkang ini PTKT, kami segera turun kemudian melakukan langkah-langkah cek TKP koordinasi sama bandar. Di sini juga hadir dokter yang langsung memeriksa kegiatan tersebut. Kemudian para korban yang meninggal dunia sudah dikembalikan kepada keluarganya. Untuk langkah selanjutnya kami sementara berproses dalam proses penyelidikan untuk mengambil langkah selanjutnya kira-kira penyebab yang pastinya apa. Jadi untuk sementara kita dapat simpulkan bahwa ini semua terjadi karena keracunan. Ini menurut keterangan dari dokter.
Mungkin untuk pihak pemilik kapal sendiri bagaimana, Pak? Jadi untuk pihak pemilik kapal namanya ini dalam proses penyelidikan kita akan nanti sampai ke sana. Tapi kita perlu tahapan-tahapannya dulu. Makanya kita berkoordinasi dengan Sabandar. Kita pengen mengetahui terkait dengan kapal tersebut, kelayakannya. Terus terkait dengan muatan kapal tersebut. Setelah kami melakukan penyelidikan nanti, kemudian nanti kami akan periksa semua pemilik kapal siapa, kemudian masyarakat yang bekerja di situ siapa, terus termasuk penyebab-penyebab sehingga 5 orang meninggal dunia. Berarti sejauh ini belum ada yang diamankan gitu, Pak? Ya, jadi sejauh ini masih dalam proses penyelidikan, belum ada kita amankan. Tribuners, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah Ya, baca kan? ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah Ya, baca kan? ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah Ya, baca kan? ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang.
Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Terjadi kebakaran rumah sekaligus toko di Jalan Lintas Selatan, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putus Sibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat pada Minggu 23 Januari. Pada saat kejadian kebakaran tersebut sempat terdengar suara dentuman keras dan menyemburkan kobaran api yang sangat tinggi ke arah atas. Hal ini membuat warga sekitar yang sedang berada di lokasi kejadian berhamburan lari. Kobaran api tersebut padam setelah 2 jam lebih ditaklukkan oleh petugas pemadam kebakaran, baik dari pemerintah, swasta, kepolisian, dan masyarakat sekitar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Sahirul Hakim di sana. Halo Sahirul. Oke, selamat siang, Firda. Sahirul, bisa Anda informasikan mungkin terkait kronologi kejadian kebakaran tersebut? Oke, terima kasih Firda. Selamat siang, Ibu News. Baiklah, saya akan menjelaskan tadi malam, Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekitar pukul 8.30 malam terjadi kebakaran rumah dan sekaligus rumah itu sebagai toko sembako di Putus Sibau Selatan, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Barat. Terjadi kebakaran yang cukup besar karena sempat terjadi ledakan atau dentuman suara keras sambil menyembur kobaran api yang sangat tinggi, sehingga sejumlah masyarakat setempat cukup panik terjadi ketika peristiwa kebakaran. Nah, terkait kronologi kejadian tersebut berawal dari salah satu penjual toko tersebut sedang memindahkan BBM ke jerigen. Kemudian ada salah satu teman dia yang memainkan korek api sehingga
api tersebut mempercik ke kios BBM tersebut dan api langsung menyambar ruko dan rumah tersebut, Firda. Untuk apakah juga ada korban jiwa dan gitu dari adanya insiden kebakaran ini? Ulang lagi, Firda. Apakah juga ada korban jiwa begitu dalam insiden kali ini? Oke, terima kasih Firda. Untuk data kepolisian saat ini tidak ada korban jiwa akibat dari peristiwa kebakaran tersebut tadi malam, namun kerugian material cukup besar, ya diperkirakan sekitar 400 juta rupiah. Sudah memang di dalam sembako, di dalam rumah dan warung sembako, ya di situ memang berbagai macam yang dijual si korban, yaitu pertama adalah BBM-nya, kemudian ada LPG, kemudian sejumlah sembako lainnya, Firda, sehingga semua tidak bisa diselamatkan oleh kobaran api. Syahrul, terkait tadi Anda menyebutkan bahwa ada ledakan begitu dan dentuman keras ketika kejadian kebakaran ini. Apakah saat ini pihak kepolisian sudah menemukan apa penyebabnya? Terkait penyebab kejadian tersebut, penyebab kebakaran ruko atau toko atau rumah tersebut, bahwa penyebab yang disimpulkan oleh pihak kepolisian adalah akibat dari korek api yang dimainkan oleh salah satu teman atau rekan yang bersangkutan, Firda, sehingga itu menyebabkan kebakaran yang cukup besar tadi malam, Firda. Tadi Anda menyebutkan adanya dentuman begitu, apakah sudah diketahui asalnya dari mana dentuman ini? Dentuman tersebut adalah berasal dari gas LPG yang memang di toko tersebut juga berjualan gas LPG, sehingga akibat dari kebakaran tersebut gas tersebut sempat meledak. Itu yang kesimpulan dari pihak kepolisian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Syahrul Hakim, atas laporan Anda. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Polda Banten berencana memasang kamera CCTV tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLI tahap kedua. Satu di antaranya di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO di depan kantor PJR Polda Banten, tepatnya setelah pintu keluar tol Serang Timur arah Terminal Pakuputan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin di sana. Halo Tajudin. Halo rekan Firda dan Tribuners. Tajudin, bisa Anda informasikan terkait rencana Polda Banten ini akan menambah kamera ETLI tahap 2? Baik rekan Firda dan Tribuners, perlu diketahui bahwa Polda Banten akan segera menerapkan ETLI atau tilang elektronik di beberapa lokasi di Kota Serang. Di mana pada tahap 2 ini Polda Banten akan menerapkan sistem kamera CCTV elektronik, yang mana ada beberapa titik yang akan menggunakan sistem tilang elektronik, diantaranya yaitu di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO, tepat di depan kantor PJR Polda Banten, yakni setelah pintu keluar tol Serang arah Pakupatan. Kemudian untuk titik selanjutnya yaitu berada di perempatan lampu merah Kebon Jahe dan juga perempatan lampu merah di Ciruas Kabupaten Serang, sudah. Kemudian bagaimana untuk pantauan Anda di lokasi saat penerapan sistem LTLI ini? Baik, untuk pantauan Tribun Banten sendiri di salah satu titik yaitu di depan kantor PJR Polda Banten, di mana di sana sudah dipasang kamera CCTV untuk diterapkan sistem tilang elektronik, di mana di lokasi tersebut sering terjadi bis-bis, mobil-mobil angkutan umum, mereka turun sembarangan di lokasi tersebut, di mana para penumpang lebih memilih untuk turun tepat di depan Mall of Serang, Kota Serang. Di mana di titik tersebut juga pengendara-pengendara roda 2 seperti para ojek, mereka mengambil penumpang tersebut di lokasi tersebut dengan mengambil satu jalur, di mana
mereka melawan arah untuk bisa mendapatkan penumpang tersebut. Kemudian beberapa warga setempat juga mereka mengatakan bahwa mereka belum tahu bahwa di lokasi tersebut akan diberlakukannya sistem tilang elektronik. Namun dengan adanya sistem elektronik tersebut, mereka meminta agar Polda Banten bisa memberikan informasi tersebut terlebih dahulu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah resmi memberikan subsidi harga minyak goreng sebesar Rp14.000. Warga Kabupaten 4 Lawang terpantau di beberapa minimarket langsung menyerbu gerai-gerai ternama, seperti di Kecamatan Tebing Tinggi dan Muara Pinang. Hanya dalam hitungan jam saja minyak goreng kemasan habis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Sahri Romado di sana. Halo Sahri. Halo rekan Firda. Ya, Sahri, bisa Anda informasikan dari pantauan Anda di lapangan begitu, bagaimana antusiasme warga sendiri ketika mengetahui harga minyak goreng Rp14.000 ini? Baiklah rekan Firda dan juga pemirsa Tribun News. Jadi semenjak pemerintah resmi menurunkan harga minyak goreng seragam yaitu Rp14.000 per kilogram, terpantau di beberapa titik yang ada di Kabupaten 4 Lawang, diantaranya di Kecamatan Tebing Tinggi dan juga Kecamatan Muara Pinang itu, warga langsung menyerbu minimarket terdekat. Nah, jadi terlihat sekali warga itu semenjak mengetahui minyak ini turun langsung langsung mengambil seberapa banyak minyak yang bisa mereka ambil, karena memang sejauh ini mereka sudah sangat mengeluh dengan harga minyak yang sampai mencapai Rp20.000 per kilogram. Begitu rekan Firda dan juga pemirsa Tribun News. Kemudian untuk stok minyak goreng sendiri di minimarket seperti apa saat ini? Apakah mencukupi ataukah memang sudah habis stoknya? Baiklah rekan Firda dan juga pemirsa Tribun News. Untuk pantauan hari ini tadi di minimarket yang ada di Kecamatan Muara Pinang, saya sempat mengobrol juga dengan salah satu pegawai jika memang setiap kali ada minyak goreng stok minyak goreng sampai di minimarket itu dalam satu hitungan jam selalu habis. Jadi untuk pagi ini sejauh ini kosong stoknya. Begitu rekan Firda dan juga pemirsa Tribun. Saat ini berarti memang langsung habis begitu ya, berarti kosong. Kemudian bagaimana dengan pantauan stok minyak goreng di warung-warung tradisional dan pedagang makanan di sana? Saya sempat juga tadi mengobrol dengan salah satu pemilik warung tradisional dan juga pedagang makanan. Mereka mengakui kalau mereka masih mempunyai stok lama gitu. Jadi mau tidak mau mereka harus menghabiskan stok ini lama dulu, yang mana harganya itu mencapai Rp18 hingga Rp20.000. Terutama untuk pedagang makanan tadi mereka secara mendadak mengetahui kalau minyak itu turun. Jadi mau tidak mau mereka harus menghabiskan stok dulu, di mana untuk stok baru pun ini saat mereka ingin membeli itu ketinggalan informasi begitu, jadi kosong. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Sahri Romando atas laporan Anda. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Sally, pegawai minimarket di 4 Lawang. Berikut liputannya untuk Anda. Mbak, semenjak diberlakukannya minyak murah oleh pemerintah Rp14.000 per kilogram, bagaimana di sini, Mbak? Setelah hari pertama warga mengetahui minyak harganya Rp14.000 per liter, warga di sini langsung menyerbu toko Indomaret dan mengambil minyak berdesak-desakan, lalu minyak langsung ludes dalam hitungan beberapa jam. Nah, terus Mbak, untuk beberapa hari ini, mungkin hari ini, stok bagaimana? Untuk saat ini stok lagi kosong, Kak. Mungkin bisa datang lagi stok sekitar 1 atau 2 hari ke depan. Nah, mungkin untuk warga Mbak, kalau di sini yang mau beli minyak itu gimana Mbak? Ada aturan tersendiri nggak di sini? Di sini ada peraturan, Kak. Kalau misalnya satu warga itu hanya boleh membeli minyak yang 2 liter itu hanya satu pieces. Kalau yang 1 liter itu boleh dua pieces. Oke, terima kasih Mbak. Puluhan massa melakukan demonstrasi di Jalan Poros Trans Sulawesi perbatasan Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Mereka menuntut pemerintah segera mencabut moratorium daerah otonom baru atau DOB pemekaran Kabupaten Luwu Tengah dan juga pembentukan Provinsi Luwu Raya. Demonstran sempat memblokade Jalan Trans Sulawesi hingga menyebabkan kemacetan panjang.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Arwin Ahmad di sana. Halo Arwin. Halo rekan Firda dan Tribun. Arwin, bisa Anda informasikan seperti apa pelaksanaan demonstrasi oleh para massa ini? Ya, dapat kami laporkan kepada Tribuners bahwa demonstrasi dilakukan sejumlah mahasiswa dan massa pada Minggu 23 Januari 2022 siang kemarin. Mereka menuntut kepada pemerintah untuk mencabut moratorium DOB itu pemekaran Kabupaten Luwu Tengah, dan juga mereka menuntut untuk pembentukan Provinsi Luwu Raya yang sudah beberapa tahun terakhir ini selalu digaungkan. Nah, dalam demonstrasi tersebut mahasiswa memblokade jalan Trans Sulawesi yang merupakan satu-satunya akses penghubung di jalur Trans Sulawesi ini, tepatnya di perbatasan Kota Palopo dan Kabupaten Luwu, sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan panjang dari dua arah. Selain itu, mahasiswa juga membakar ban di tengah jalan yang membuat pengendara tidak bisa melintas. Begitu, rekan. Arwin, bisa Anda informasikan terkait hal ini, terkait adanya tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran? Ya, tuntutannya itu tadi, yang pertama mencabut moratorium daerah otonom baru, yaitu Kabupaten Luwu Tengah, yang mana ini sudah digaungkan sejak beberapa tahun terakhir. Dan juga ini merupakan syarat pembentukan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah ini merupakan syarat agar bisa terbentuk Provinsi Luwu Raya, yang mana salah satu syarat pembentukan satu provinsi itu minimal cukup 5 kabupaten kota di dalamnya. Nah, ini di Luwu Raya ini, rekan Firda, saat ini terdapat 4 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan dibutuhkan 1 kabupaten lagi untuk bisa membentukkan 1 provinsi. Kemudian, apakah saat ini sudah ada respons begitu oleh pemerintah sendiri terkait adanya demonstrasi? Ya, sejauh ini kami belum mendapatkan respon apapun, karena ini kewenangan dari pemerintah pusat. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Arwin Ahmad, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 129 pekerja migran Indonesia atau PMI asal Malaysia tiba di Bandara Internasional Juanda melalui Terminal 2 Kedatangan Internasional pada Sabtu 22 Januari. Jadwal kedatangan PMI dari negara Malaysia menggunakan maskapai Malaysia Airlines lebih cepat dari yang semula pada Rabu 26 Januari menjadi Sabtu. Jumlah kedatangan PMI berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur berjumlah 129 orang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Fatimatus di sana. Halo, Ima. Halo, rekan Ima. Ya, selamat siang. Ya. Ima, bisa Anda informasikan apa upaya Pemprov Jatim sendiri dalam menyikapi kepulangan tenaga migran asal Malaysia ini? Ya, Tribuners, bisa saya laporkan bahwa mulai pekan ini memang Jawa Timur kembali dibuka untuk menerima kedatangan pekerja migran dari luar negeri melalui Bandara Juanda, Surabaya. Dan kedatangan para tenaga migran ini diawali pada Sabtu, akhir pekan lalu, sebanyak 129 orang dari negara Malaysia, seperti itu. Dengan mulai masuknya tenaga migran dari luar negeri ke Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya melakukan sejumlah langkah-langkah antisipatif untuk mencegah penularan COVID-19, terutama varian Omikron dari luar negeri. Sehingga ketika kemarin datang sebanyak 129 pekerja migran dari Malaysia, mereka datang langsung dilakukan
PCR test dan juga dikarantina seperti itu. Kemarin berdasarkan laporan dari BPBD Provinsi Jawa Timur dilaporkan memang ada 2 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, namun masih belum diketahui apakah 2 orang yang positif ini merupakan terpapar varian Omikron. Namun mereka telah dirujuk di Rumah Sakit Haji di Surabaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, termasuk mendapatkan tes whole genome sequencing seperti itu. Saat ini berarti ada 2 pekerja migran dari Malaysia yang terpapar COVID-19 dan masih menjalani pemeriksaan terkait ada tidaknya varian Omikron di tubuhnya. Kemudian dalam waktu terdekat apakah juga akan ada lagi kedatangan rombongan dari pekerja migran lainnya? Ya, berdasarkan informasi memang gelombang-gelombang pekerja migran yang masuk ke Jawa Timur akan berdatangan di waktu-waktu ke depan. Yang terdekat pada tanggal 26 nanti akan ada pekerja migran dari Brunei Darussalam yang akan masuk ke Jawa Timur dengan jumlah yang lebih besar, yaitu sebanyak 169 rencananya. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Timur nanti sore juga akan menggelar rakor bersama TNI dan Polri untuk merumuskan langkah-langkah karantina dan juga teknis pemulangan para pekerja migran ini ke daerah-daerahnya, karena diketahui memang bukan hanya dari Jawa Timur, tapi juga seperti dari provinsi lain dari Nusa Tenggara Barat juga dilewatkan lewat Bandara Juanda Surabaya ini. Berarti akan ada koordinasi yang lebih ketat begitu dari sebelumnya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id Fatimatus atas laporan Anda. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Berikut liputannya untuk Anda. Besok insya Allah jam 10 ya, itu kepulangan pertama. Mereka akan dibawa ke karantina di asrama haji. Hal-hal yang terkait dengan proses swab PCR-nya dan seterusnya sudah ada di dalam tim penanganan persis di Wisma Atlet. Jadi langsung ditangani oleh lembaga yang sama dari BNPB. Mereka sudah standby di Surabaya. Saya rasa hal-hal berkaitan dengan logistik apa-apa sudah langsung di-handle oleh BNPB. Berapa orang, Bu, rencananya? Kalau tidak salah 164. Tapi kita cek biasanya saat kedatangan kadang bertambah, kadang berkurang gitu ya. Besok yang dari Malaysia. Ya. Ini ada percepatan karena dulu kan rencana tanggal 26 kepulangan pertama gitu. Ini maju tanggal 22. Yang rencana turun di Juanda itu dari Malaysia dan dari Brunei. Gitu. Ini saya rapat sama Pak Kakesdam, Kadipokes, dan tim Pemprov di sini. Ya, gitu teman-teman. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subang ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini
strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru bersama Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru akan melakukan rapid antigen test di sejumlah SMP. Tes akan dilakukan secara acak guna memastikan kondisi kesehatan murid yang menjalani PTM. Hasil tes tersebut akan menjadi pertimbangan untuk menggelar belajar tatap muka penuh atau pembelajaran tatap muka 100% di tingkat SD. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang. Selamat siang, Fernando. Oke, selamat siang, Firda. Fernando, bisa Anda informasikan kapan akan dimulainya dan apakah seperti rencana untuk pelaksanaan rapid test antigen ini? Oke, Firda, dari informasi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, keduanya saat ini masih melakukan tahap persiapan, Firda. Mereka masih melakukan proses pendataan terhadap terhadap sekolah yang bakal menjalani pemberian atau uji rapid antigen ini di SMP yang ada di Kota Pekanbaru, Firda. Saat ini mereka masih melakukan pendataan dan juga melakukan koordinasi terkait persiapan
jelang penerapan rapid test antigen secara acak di SMP di Kota Pekanbaru. Dan ini memang sudah dilakukan persiapan oleh pihak Dinas Kesehatan, dan Dinas Kesehatan sendiri sudah menyiapkan sekitar 9.000 alat rapid antigen bagi untuk melakukan rapid antigen tes secara acak di sekolah yang ada di Kota Pekanbaru, khususnya untuk tingkat SMP. Nantinya untuk proses pemberian ini secara acak, artinya tidak secara keseluruhan dilakukan tes rapid antigen. Namun tes rapid antigen hanya dilakukan oleh beberapa siswa di beberapa sekolah, dan nantinya untuk tesnya sendiri dilakukan sesuai dengan domisili dari para siswa yang ada di SMP tersebut, Firda. Untuk teknisnya sendiri, Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pendidikan sedang melakukan bahasan bersama terkait tes rapid antigen secara acak ini, Firda. Fernando, apa tujuan dari tes ini, dan apakah targetnya nanti juga selain siswa juga ada guru yang dites? Untuk saat ini, Firda, dari informasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Firda, untuk tahap awal ini dilakukan tes terhadap para siswa SMP yang ada di Kota Pekanbaru. Proses tes ini sendiri memang dilakukan untuk penjaringan atau menjaring jumlah siswa yang terindikasi positif COVID-19. Dan memang diharapkan nantinya tidak ada siswa yang positif, namun pihak Dinas Kesehatan sudah mempersiapkan sejumlah layanan kesehatan untuk menjadi tempat isolasi maupun tempat perawatan bagi siswa yang nantinya terindikasi positif COVID-19. Tim kesehatan nantinya dari Dinas Kesehatan juga bakal melakukan tracking atau penelusuran terhadap kontak erat dari siswa yang positif nantinya setelah rapid antigen. Jadi setelah rapid antigen nanti, bila hasilnya reaktif, maka siswa bakal menjalani swab test nantinya. Setelah swab test, jika hasilnya positif, maka siswa tersebut harus menjalani isolasi atau menjalani perawatan di rumah sakit sesuai dengan kondisi kesehatannya nanti, Firda. Namun untuk saat ini proses rapid antigen tersebut masih belum dilakukan karena proses persiapan masih berlangsung hingga hari ini. Namun pihak Dinas Kesehatan maupun pihak Dinas Pendidikan mengaku bakal memberikan informasi secepatnya terkait rencana rapid antigen secara acak ini. Dan Dinas Kesehatan sendiri mengatakan bahwa untuk rapid antigen ini bukanlah diagnostik atau untuk melakukan pemeriksaan secara medis, namun ini hanya untuk screening saja. Sehingga untuk screening hanya sejumlah siswa yang menjalani proses rapid antigen ini. Artinya tidak seluruh siswa di SMP yang ada di Kota Pekanbaru bakal menjalaninya, namun yang bakal menjalani hanyalah secara acak, dan untuk proses teknisnya sendiri nanti Dinas Pendidikan bakal berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, begitu, Firda. Berarti saat ini masih para siswa ini tidak semuanya yang diperiksa, begitu, hanya perwakilan-perwakilan saja di beberapa sekolah-sekolah. Dan kemudian saat ini pihak pemerintah juga sedang mengatur sedemikian rupa mematangkan skema yang sudah disiapkan, begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, atas laporan Anda. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Ismardi Ilyas. Berikut liputannya untuk Anda. Sampai saat ini, baik yang di SMP yang 100%, maupun yang di SD 50%, maupun yang di TK PAUD 35%, 33%, itu alhamdulillah belum ada laporan anak yang terkonfirmasi positif. Ya, oleh karena itu, minggu depan nanti kita akan coba untuk cek secara acak, ya, untuk melakukan rapid kepada anak-anak SMP terutama dulu, untuk menengok apakah ada yang positif, ya. Itu secara acak ya, tidak seluruhnya. Itu yang pertama.
Lalu nanti kalau seandainya dalam rapid itu tidak ada yang terkonfirmasi positif, maka kita akan evaluasi nanti pembelajaran di SD. Yang tadi 50%, sesuai dengan SKB 4 Menteri yang terakhir, itu boleh dilakukan 100%. Karena kita sudah 80% vaksin untuk pendidik dan guru dan tenaga pendidikan. Lalu kita lansia itu sudah di angka 69%, hampir 70%. Mungkin hari ini sudah 70%. Ya, maka kita evaluasi nanti yang 50% itu kita naikkan jadi 100%. Itu nanti. Karena nanti wali kota menyetujui. Menjelang perayaan Imlek di Kota Manado tidak hanya menjadi perayaan satu umat saja, tapi bagi setiap masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dari hiasan atau ornamen Imlek dapat ditemukan di gereja-gereja, salah satunya di Gereja GMIM Kristus Manado yang telah memasangi berbagai ornamen dan foto booth di lobi gereja. Dari hasil pantauan, saat ibadah selesai terlihat antusiasme para jemaat untuk bersuah foto di dekorasi yang bertemakan Imlek tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Andreas Ruwau di sana. Halo Andreas. Halo, oke Firda. Baik. Andreas, bisa Anda informasikan apa saja ornamen Imlek yang dipasang di beberapa gereja-gereja di Manado ini? Ya, jadi ornamen-ornamen Imlek ini terdiri dari berbagai macam ya ornamen. Ada dari lampion, ada dari foto booth, dan latar belakang Imlek seperti ada kipas, kemudian ada bunga hias, dan tentunya yang menjadi kebanggaan dari para umat Tionghoa yaitu angpau. Dan juga memang secara khusus gereja ini menjadi gereja bagi para umat Tionghoa yang ingin mengenal agama Kristiani, yang dimana mereka merupakan berlatar belakang, kebanyakan umatnya berlatar belakang Chinese, begitu kira-kira Firda. Kemudian bagaimana untuk respons dari masyarakat sendiri dengan adanya perayaan jelang Imlek ini? Ya, tentunya mereka merespon dengan sangat baik, antusiasme, animo masyarakat turut mendukung dan sangat mengapresiasi sikap-sikap toleransi yang ada di Sulawesi Utara, tentunya yang ada di Kota Manado. Dan hal ini terlihat dari sikap toleransi yang ada di setiap gereja, di mana mereka juga turut memeriahkan kegiatan perayaan umat agama lain yang menjadi ciri khas mereka diadaptasikan ke gerejanya masing-masing, seperti yang kita lihat, yaitu ornamen-ornamen Imlek, Firda, gitu. Mungkin berdasarkan pantauan Anda di lapangan begitu, bagaimana suasana menjelang Imlek di Kota Manado sendiri? Ya, tentunya suasana menjelang Imlek sangat kental ya di sini, karena tidak hanya di daerah-daerah mayoritas, dan tentunya di sini walaupun minoritas mereka tetap merayakan Imlek, dan masyarakat yang non Tionghoa juga mendukung, sehingga berbagai ornamen-ornamen di sudut-sudut Kota Manado seperti di Pecinan, di area pusat-pusat kota atau kampung Cina biasa kita lihat itu banyak sekali lampion-lampion yang bergantungan. Dan kemudian juga terutama di setiap kelenteng-kelenteng seperti kelenteng Ban Hinkiong, kelenteng Kuan Kong, dan lain-lain itu turut merayakan dan memeriahkan Imlek di Kota Manado, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Andreas Ruwau, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dilema petani karet seperti tak kunjung habis lantaran harga jual yang turun drastis. Terlebih saat ini kondisi cuaca hujan sehingga membuat petani tak bisa menyadap getah karet. Namun tampaknya masalah cuaca yang kurang bersahabat ini tidak menyurutkan semangat petani penyadap karet. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari sripaku.com, ada Leni Juwita di sana. Halo Leni. Halo Firda. Ya, Leni, bisa Anda informasikan seperti apa situasi yang dihadapi oleh petani karet di sana sehingga menjadi dilema tiada habis? Baik Firda, kita informasikan kepada pemirsa Tribun bahwa saat ini memasuki tahun 2022 ini
hujan sepanjang hari turun. Masalahnya ketika hujan turun, petani tidak bisa pergi ke kebun untuk menyadap karetnya, sehingga banyak petani yang terpaksa datang ke kebun walaupun kondisi hujan. Nah, masalahnya ketika musim hujan, karet ini tidak bisa disadap karena getah yang turun dari pohon itu akan melebar ke batang hingga tidak sampai ke mangkok penampungan. Padahal saat ini harga getah karet mulai menunjukkan tanda-tanda menggembirakan. Ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, sementara di saat musim panas, karet ini getahnya sangat merosot sehingga karet pun tidak bisa berproduksi maksimal. Begitu, rekan Firda. Kemudian, Leni, bagaimana cara petani di sana menyiasati agar bisa menyadap karet pada saat musim hujan seperti ini? Baik, Firda. Beberapa petani melakukan beberapa siasat untuk menanggulangi mengantisipasi agar tidak terjadi kerugian yang cukup besar, sehingga beberapa petani itu meskipun hujan turun tapi mereka tetap pergi ke kebun, bahkan diantaranya ada yang terpaksa menginap di pondok-pondok di kebun. Upaya ini dilakukan untuk tetap bisa menyadap, karena hujan turun itu biasanya pagi hari, kemudian setelah agak siang sedikit hujan reda, dan beberapa petani yang memang pekerja keras itu terpaksa harus menyadap karet meskipun di cuaca yang rintik-rintik. Nah, di saat cuaca yang sudah membaik, ada panas sedikit, mereka langsung menyadap karet. Getah yang sudah masuk di penampungan itu langsung dikasih pupuk agar cepat membeku. Nah, dengan langkah-langkah seperti ini, petani karet di situ masih bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan karet, dibandingkan apabila mereka bertahan dengan musim hujan, tidak pergi ke kebun, tidak melakukan penyadapan sama sekali, sehingga kebutuhan rumah tangga mereka tidak terpenuhi. Begitu, Firda. Ini bisa diinformasikan untuk saat ini berapa harga karet sendiri? Harga karet di bulan Februari ini untuk timbangan yang 2 mingguan itu mengalami kenaikan dari 10.000 itu menjadi 11.500 per kilogram. Itu yang ditimbang 2 mingguan. Sebaliknya untuk yang ditimbang 1 minggu sekali itu harganya masih di kisaran angka 10.000 per kilogram. Sedangkan yang ditimbang per bulanan harganya sudah di atas 12.000 per kilogram. Begitu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari sripogo.com Leni Juwita atas laporan Anda. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang petani karet bernama Edi Iskandar. Berikut liputannya untuk Anda. Menjak musim hujan ini, produksi getah karet agak menurun. Bukan menurun dari batang karetnya, menurun karena petani tidak bisa rutin nyadap karena basah. Getah basah, batangnya basah, yang tidak bisa nyadap, kecuali kalau sore hari bisa sadap karena sudah kering. Nah, kalau kualitas getah masih itu seperti biasa. Selain dia nih, kalau musim gugur daun mulai nurun getah. Kalau musim normal daun dari awal dari 3 bulan setelah daunnya normal segar. Kalau dipaksakan menyadap itu getahnya melebar, nggak bisa masuk ke tabung dari batang, ikuti air hanyut dari air karena masih basah itu batangnya. Kalau batang sudah kering itu bisa normal. Selain itu juga merusak kulit. Nah, kulit itu batang itu karet. Jadi ada penurunan berapa persen lah dibandingkan kondisi normal?
Kalau normal bisa 20% lah. 20%. Harga karet saat ini berapa? Harga karet saat ini dari petani 11.500. Ada kenaikan sedikit ya? Ada kenaikan sedikit. Ini yang ditimbang mingguan? Kalau ini 2 minggu sekali. Per 2 minggu. Wali Kota Depok Muhammad Idris melakukan inspeksi mendadak atau sidak di hari pertama pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM 100% di SMP Negeri 3 Sukmajaya, Kota Depok pada Senin 24 Januari. Dalam sidaknya ini, Idris menyambangi beberapa kelas guna melihat pengaturan jarak meja dan kursi, serta beberapa kali berinteraksi dengan para siswa maupun siswi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota Live, ada Vini Rizky Amelia di sana. Halo Vini. Ya, halo rekan Firda. Ya, Vini, bisa Anda informasikan bagaimana pelaksanaan hari pertama PTM 100% di Kota Depok ini? Ya, untuk hari pertama ini, tadi Wali Kota Muhammad Idris menemukan dalam sidaknya masih adanya jarak yang tidak sesuai dengan aturan, di mana memang aturan dari protokol kesehatan sendiri, jarak antar satu meja atau satu kursi dengan yang lainnya adalah 1 meter. Namun demikian, Idris mengatakan hal ini masih bisa dilakukan perluasan dengan diawasi langsung oleh Kepala Sekolah dari SMP 3 Negeri Kota Depok, yaitu Ibu Eti Kuswandarini. Demikian rekan Firda. Lantas bagaimana, apakah juga ada pelanggaran begitu yang ditemukan oleh Wali Kota Depok saat melakukan sidak? Ya, seperti yang tadi pada sidak yang hari ini, Idris mengatakan bahwa seluruh mekanisme atau sistem protokol kesehatan sudah dijalankan dengan baik, salah satunya dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang memang diletakkan pada bagian depan atau pintu gerbang masuk dari SMP 3 Negeri Depok. Namun demikian, untuk pengawasan sendiri, Idris menyerahkan kepada pihak sekolah, terutama dari sisi jaga jarak yang ada di setiap masing-masing kelas, di mana jarak pengaturan meja maupun kursi harus masih dilakukan lebih baik lagi. Demikian, Firda. Kemudian, Vini, upaya dalam mencegah penyebaran COVID-19 bila nantinya ditemukan adanya siswa yang positif COVID-19, apakah sudah disiapkan oleh pihak sekolah? Ya, untuk mengantisipasi hal tersebut, Kepala Sekolah SMP 3 Depok, Eti Kuswandarini mengatakan pihak sekolah sudah melakukan MOU kepada layanan kesehatan, baik puskesmas maupun klinik yang terdekat yang ada di sekolah tersebut. Kemudian juga tim dari sekolah SMP 3 sendiri juga melakukan pembentukan satuan tugas atau Satgas COVID-19 yang nantinya selain untuk mengantisipasi adanya kejadian yang tak diinginkan, juga untuk memastikan bahwa para siswa atau mungkin tenaga pendidik di lingkungan sekolah tersebut menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Firda. Dengan melonjaknya saat ini kasus COVID-19 varian Omikron, apakah nantinya PTM 100% juga akan tetap dilanjutkan, Vini? Ya, seperti yang dikatakan Muhammad Idris tadi bahwa saat ini Kota Depok mulai memasuki level 3 seperti yang dilakukan oleh Kemenkes berdasarkan dari aturan yang dilakukan Kemenkes. Namun demikian, Idris mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi Menteri Dalam Negeri untuk pelaksanaan PTM 100% ini, apakah memang akan dilanjutkan atau memang nantinya akan diberlakukan PTM 50% sesuai dengan SKB 4 Menteri, di mana wilayah atau daerah yang memasuki level PPKM level 3 akan melaksanakan PTM sebesar 50% dibandingkan dengan PPKM level 2. Namun demikian, Idris mengatakan kemungkinan Kemendagri baru akan turun di sekitar Rabu atau Kamis esok hari, kemudian nantinya akan ada melakukan turunan melalui perwal atau peraturan wali kota terkait instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Warta Kota Live, Vini Rizky Amelia, atas laporan Anda. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Depok, Muhammad Idris. Berikut liputannya untuk Anda. Gimana? Kunjungan ini. Ya, kalau dari sisi persiapan, ini sekolah sudah cukup siap ya. Dan juga nanti hal-hal taktis yang akan dilaksanakan, diantara juga akan kepala sekolah, Bu Eti akan memberikan briefing ya pada anak-anak.
prokesnya juga sudah, sistemnya sudah bagus, cuman tadi ada sedikit saya ingatkan masalah jarak, ya, jarak antar satu anak dengan anak yang lain itu bisa diperluas di sekolah atau kelasnya, seperti itu. Masih ada siswa yang nggak bawa bekal, Pak? Tadi sih rata-rata bawa bekal. Emang nggak tahu yang diem tadi, dia jawabnya diem gitu. Malu atau gimana nggak tahu. Terkait dengan pengetatan sendiri, Pak, itu Ya, pengetatan masalah jajanan ya, masalah jajanan, dan juga kita cek masalah jam pelajaran. Jadi jam pelajaran benar-benar jangan sampai dilebihkan. Jadi jam pelajaran itu 6 jam maksimal, ya 1 jam pelajaran kalau SMP itu 35 menit. Jangan dilebihkan, ya sebab itu sudah maksimal. Dan segera anak-anak supaya disuruh pulang, jangan mampir kemana-mana. Ya utama istirahat, sekolah ditutup. Ya, seperti itu, sehingga mereka tidak keluar. Ya, di setiap sekolah sudah dipastikan ada satgas. Ya, satgas inilah yang akan memonitoring, membantu kita untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan prokes yang sudah ditetapkan. Satgasnya dari sekolahnya atau dari Pemkot, Pak? Dari sekolah masing-masing. Nanti kita akan kontak dari Dinas Pendidikan, akan selalu monitoring satgas-satgasnya tadi. Jadi kontaknya juga ada di bidang di Dinas Pendidikan, seperti itu. Pak, tadi kan ada siswa yang mengaku agak takut dengan Omikron nih, Pak. Tadi ada siswa yang mengaku katanya takut juga dengan Omikron, tapi senang dengan bisa PTM. Gimana Pak, kalau dari Pemkot sedikit? Iya, semua juga virus jangan sampai membuat kita panik. Kalau takut namanya virus kan, jadi kita yang mau panik, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan arahan dari para medis. Sirkuit Mandalika Lombok Tengah diketahui masih memegang lisensi B. Sementara untuk menggelar balapan MotoGP, Sirkuit Mandalika mesti memegang lisensi A. Lantas, bagaimana progresnya saat ini untuk menuju grade A? Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Warta Kota Live, ada Rafsan Zani di sana. Halo, Rafsan Zani. Halo, selamat siang rekan Firda. Ya. Bisa dijelaskan Rafsan Zani terkait bagaimana kondisi terkini untuk perkembangan sirkuit Mandalika menyambut MotoGP? Ya, terima kasih rekan Siska. Ya, memang seperti yang diketahui bersama bahwa dalam penyelenggaraan Superbike WSBK kemarin, beberapa waktu lalu, sirkuit Mandalika memang masih memegang grade B. Dan untuk menggelar event sekelas MotoGP, sirkuit Mandalika harus memegang lisensi grade A. Dan tentunya pihak dari Mandalika Grand Prix Association juga sudah mendapat beberapa catatan apa-apa saja yang akan dibenahi untuk menyambut pergelaran MotoGP yang akan digelar pada Maret nanti. Dan catatan terpentingnya itu adalah bagaimana penambahan dari tire barrier yang itu merupakan bahan-bahan penghalang yang ada di lapisan paling luar, yang kalau dari video pemirsa dapat melihat bagaimana tembok yang di depannya ada berwarna hitam itu adalah bahan-bahan barrier ataupun disebut dengan tire barrier. Kemudian ada juga yang namanya Digi Flag. Dan untuk Digi Flag ini sendiri akan datang tanggal 25 nanti, mendatang ataupun besok maksud saya, ke sirkuit Mandalika ini dan akan langsung dipasang. Dan untuk tire barrier sendiri yang pertama tadi memang masih membutuhkan sekitar 4.500 ban. Tapi dari penyelenggaraan WSBK kemarin, pihak dari Mandalika sudah memiliki 1.500 ban dan akan ditambah lagi sekitar 5.000 ban, dan memang lebih dari 4.500, dan itulah untuk kesiapan-kesiapan untuk menyambut pergelaran MotoGP nanti. Dan juga hal-hal lain tentunya bagaimana di modular building juga dipersiapkan dengan baik, dan semuanya akan direncanakan rampung sebelum Maret mendatang. Dan kami juga telah berbincang-bincang dengan Samsul Purba selaku Direktur Teknik dan Operasi Mandalika Grand Prix Association, di mana hal yang terpenting untuk mendapatkan lisensi grade A memang sudah mereka peroleh, dan juga Samsul juga kerap berhubungan dengan pihak dari Dorna juga memang bagaimana kesiapan-kesiapan yang telah mereka laksanakan saat ini, apakah sesuai dengan on the track atau tidak. Dan dua catatan awal tadi, yaitu tire barrier dan juga Digi Flag, memang sudah dalam tahap tiba di sirkuit Mandalika dan akan langsung dipasangkan. Sementara itu, apa yang kemarin sempat ramai dibahas yaitu masalah drainase,
itu juga telah diuji ataupun telah diperbaiki dan diuji dalam musim penghujan dan semuanya aman. Sementara untuk trek di dalam sirkuit itu memang 100% sudah siap sepenuhnya. Sementara itu progres lain yang akan menyusul yaitu pemasangan seperti CCTV juga, itu juga sudah memang sudah terkoneksi dengan baik. Kemudian ada juga race control, kemudian ada juga frekuensi radio, yang dimana frekuensi radio ini kalau dalam ajang MotoGP nantinya akan dikoordinasikan juga dengan pihak Dorna tentunya, karena akan menyiarkan juga ke seluruh dunia. Begitu juga dengan koordinasi jaringan-jaringan yang mungkin nantinya akan ditingkatkan ataupun disesuaikan lagi oleh pihak Dorna, yaitu bagaimana agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu jaringan di lokal maupun di luar seperti itu. Dan juga ada juga memang tambahan lain yang untuk perkembangan di luar dari sirkuit, di mana perkembangan di luar dari sirkuit itu memang program dari pemerintah juga untuk mendukung penyelenggaraan dari MotoGP ini, di mana pelebaran jalan, dan pelebaran jalan ini juga memang dalam proses yang sangat baik dan ditargetkan juga akan selesai sebelum MotoGP Maret digelar. Jadi seperti itu, rekan Firda. Dan tambahannya lagi, untuk keselamatan pembalap nantinya, rekan Firda, mereka juga telah menyiapkan nanti akan ada CMO ataupun Chief Medical Officer, di mana di ajang balapan seperti MotoGP, di mana CMO inilah nanti yang akan menyusun plan bagaimana keselamatan para rider apabila terjadi kecelakaan, kemudian kemana di bawah. Ada 3 rumah sakit rujukan, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Daerah Mataram, kemudian Rumah Sakit Sanglah Bali, dan kemudian RSCM Jakarta. Dan juga tentunya akan ada ketersediaan dari tenaga medis, kemudian ada juga medical center, kemudian ada juga heli nanti yang akan disiapkan di area sirkuit. Seperti itu, rekan Firda. Lantas Pak, komentar dari para warga sendiri terkait penyambutan MotoGP nanti? Ya, rekan Firda, dapat saya sampaikan di mana setelah kami tiba sejak Sabtu lalu, kami ini langsung memang berbincang-bincang dengan beberapa warga yang ada di luar dari area sirkuit maupun yang warga dari Lombok Tengah ini. Mereka sangat menyambut sekali adanya sirkuit ataupun adanya penyelenggaraan event-event kelas dunia di sirkuit Mandalika ini seperti WSBK kemarin. Karena apa? Karena beberapa pedagang yang saya wawancara memang ada peningkatan yang sangat signifikan di penjualan hasil dagangan mereka. Begitu juga dengan konsumsi tentunya, di mana para pengunjung yang datang menghabiskan dana mereka untuk menginap maupun untuk berbelanja mencukupi kebutuhan mereka di Lombok Tengah bahkan sampai Mataram seperti itu. Dan juga menjadi ikon baru para pengunjung tak hanya dari Lombok Tengah, tetapi saya juga sempat berbincang-bincang dengan beberapa keluarga yang datang jauh-jauh dari Lombok Barat dan juga Bima, yang datang hanya untuk melihat sirkuit dan merasakan salah satu kebanggaan yang luar biasa, karena di Lombok Tengah ini ada sirkuit Mandalika yang luar biasa yang menjadi ikon dari Lombok juga nantinya, yang bisa menyelenggarakan event sekelas MotoGP. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Warta Kota Live, Rausan Jani, atas laporan Anda. Tribuners, tadi